Nah, di FKY ini memang kami kemudian bekerja selama kurang lebih 1 bulan untuk melakukan telaah kira-kira sebenarnya FKY yang tahun ini akan dibawa kemana gitu. Dan kita tentu sudah tahu bahwa kita semacam roadmap dan 5 tahun mulai dari sumber pangan, benda, adat istiadat, bahasa sampai nilai-nilai. Ketika kemudian kita mulai bergeser ke Bantul sampai kemudian diputuskan tim area membareng tim riset untuk di wilayah Pleret, ada penyesuaian-penyesuaian banyak tentu saja, dan ringkasnya tim riset berhasil mengambil beberapa poin bahwa ada 6 hal, sekitar 6 ya kalau nggak salah. Jadi intinya persoalan benda akan berkaitan pada akhirnya ya yang ditemukan oleh tim riset bahwa satu tentang benda budaya itu sebagai heritage. Jadi ada tren tentang heritageisasi atau heritageization. Dan yang kedua tentang perundang-undangan dan kepemilikan yang berkaitan dengan benda itu sendiri. Ketiga akhirnya berkaitan dengan ingatan. Keempat keseharian, ya kan. Kemudian yang kelima nanti warga itu sendiri, keterlibatan. Nah, persoalan benda itulah yang kemudian membayangi itu semua. Dia menjadi milik warga berkaitan dengan ingatan, menjadi kegunaan sehari-hari umat manusia gitu ya di Yogyakarta misalnya secara spesifik. Terus kemudian dia menjadi bagian yang paling penting heritage dan perundang-undangan dan kepemilikan itu sendiri. Nah, setiap warga juga berhak memiliki benda. Enggak cuma itu, juga beririsan dengan negara akhirnya. Nah, kira-kira persoalan itu yang menjadi penting. Salah satu term yang kita tekankan kemudian akhirnya adalah isu kepemilikan dalam persoalan benda. Nah, kepemilikan inilah yang kemudian menjadi daya dorong kita ketika kita bicara masalah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu kita perdebatannya tetap panjang. Kita sudah mengenal itu sejak lama, sejak merdeka sampai sekarang paling tidak gitu ya. Akhirnya kita satu kesimpulan, salah satu quote yang sering kita gunakan, kita ngambil salah satu simpulan dari salah satu senior kita, yaitu misalnya Umar Khayyam, almarhum. Dia ngomong bahwa kebudayaan adalah gaweane wong akeh atau pekerjaan banyak orang. Nah, akhirnya kita bicara bahwa benda itu harusnya kepemilikan bersama. Term kepemilikan bersama ini yang jadi kita jabarkan lebih jauh dan kita menjabarkan dari banyak program gitu ya. Nah, kepemilikan, rasa memiliki gitu ya, yang nantinya jadi ingatan kolektif, ingatan bersama, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita gali di wilayah Pleret dan Bawuran lebih spesifik. Apa sih gitu ya yang melintasi itu semua gitu, karena ini luas sekali. Kita bicara festival kebudayaan, kita bicarain kebudayaan. Dan kalau kita ngomong akhirnya ya udah, ketika festival bisa berpihak atau mengajak banyak orang gitu, sebanyak-banyaknya, ya itu sudah festival dan itu sudah kebudayaan, sudah cukup. Karena festival kebudayaan punya beban menanggung masa lalu festival kesenian. Ketika berubah jadi kebudayaan, ya kami pikir sederhananya pelibatan itu yang nomor 1. Itu kunci utamanya, pelibatan. Nah, ketika gaweane wong akeh itu sendiri, penerjemahan programnya banyak dan bisa dicek teman-teman di fki.id misalnya ya. Itulah kenapa ketika kita bicara gaweane wong akeh, ya sudah kebudayaane wong akeh, ya kan. Nah, akhirnya juga umpak buka muncul, yo iki umpake wong akeh, kira-kira seperti itu. Yo makanya ada termnya umpak kelur kayak gitu ya. Ayo kita pondasikan bersama. Festival keterlibatan manusia sebanyak-banyaknya, itulah yang menjadi pondasi dari FKY yang kira-kira dibayang oleh teman-teman tim riset dan ketemu oleh teman-teman program. Itu yang kemudian kita garis bawahi. Dan satu hal lagi gitu ya, bahwa gaweane wong akeh yang mencoba diaktifasi dalam festival ini gitu ya. Kita jangan lupa bahwa siapa yang berhak akhirnya adalah siapapun yang ada di Yogyakarta. Nggak peduli yang KTP-nya nggak di Yogyakarta. Jadi kita mencoba berpikir seperti itu. Dan mestinya festival punya PR seperti itu. Tinggal bagaimana pelibatan itu yang terus kita gali. Nah, itulah PR FKY dan mungkin festival-festival yang lain. Pelibatan itu sebanyak-banyaknya. Warunge dibuka, warunge dibuka, ditata sendok cangkir, panas kebul nyaman tenang wedang ronde. Jadi FKY tahun ini tuh kami berusaha, kami berupaya untuk meleburkan program-program gitu. Dan hampir semua programmer di FKY 2024 itu adalah programmer-programmer yang tahun 2023 kemarin juga sudah mengawali transisi FKY gitu. Dengan tema roadmap baru sampai tahun 2027. Bersama teman-teman programmer, ada teman-teman programmer seni rupa, sastra, musik, terus kemudian ada panggung, lokakarya. Itu kemudian kami duduk bersama mematangkan konsep sampai pada akhirnya
kami bisa mengelaborasi dan meleburkan program-program itu menjadi beberapa mata program gitu sih. Mata program yang ada di FKY 2024 ini ada jelajah budaya. Itu diawali dengan telusur tutur, yaitu pencatatan glosarium, mengaktifasi pengetahuan, mencatat pengetahuan warga bekerja sama dengan Karang Taruna di Pleret dan Sanden. Telusur tutur ini pelaksanaannya sebelum FKY gitu. Lalu kemudian ada jelajah budaya Paramuko Milang Carito, Tahta untuk Rakyat. Nah itu bekerja sama dengan pramuka-pramuka di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Jadi memang kemarin FKY kemudian bekerja sama melalui Disbud dan Dikpora. Kami berkoordinasi dengan sekolah-sekolah tingkat SMA. Kemudian teman-teman Paramuko ini mereka terlibat sejak tanggal 11 sampai tanggal 17 dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Mereka benar-benar menjelajahi kawasan Pleret gitu. Jadi dari satu situs ke situs lain mereka melakukan pertunjukan semafor, terus kemudian juga melakukan performance, menonton performance yang sudah disiapkan oleh teman-teman programmer FKY gitu. Jelajah budaya Lokakarya. Lokakarya ini sifatnya juga ada yang studio visit atau ada yang membuat sesuatu. Nah, FKY kali ini Lokakaryanya itu juga dimulai dari tanggal 11 sampai 17. Jadi hari ini tadi adalah hari terakhir mengunjungi beragam banyak pengetahuan seni budaya, mulai dari membuat mainan jadul bersama Mbak Atmo, terus kemudian bengkel andong, pengolahan sampah di monumen antroposen dan banyak lagi. Itu mata program jelajah budaya. Lalu kemudian FKY tahun ini juga berhasil meleburkan program pameran seni rupa dengan pameran sastra yang kemudian diberi judul dengan Azimat Siasat yang diselenggarakan di MCC Tepi Sabin. Jadi pameran ini kemudian berupaya untuk mempertemukan subjek dan objek. Jadi teman-teman dari programmer seni rupa dan teman-teman dari programmer sastra kemudian mendudukkan bersama temuan-temuan yang mereka dapatkan dari ingatan warga, dari memori warga yang kemudian juga memberikan untuk teman-teman seni rupa ya. Di pameran Azimat Siasat ini juga mereka menggunakan sistem open call sehingga juga memberikan akses untuk publik untuk bisa sama-sama merasa memiliki FKY. Itu yang peleburan program yang kedua. Terus kemudian ada panggung seperti yang kita bisa saksikan setiap hari, ada daily performance, itu juga sifatnya open call juga. Lalu kemudian ada di main venue ya, ada panggung, terus kemudian ada pawon hajat khasiat, kemudian juga berinteraksi dengan ibu-ibu di Kelurahan Bawuran dari berbagai padukuhan. Jadi pawon hajat khasiat ini kemudian di awal kami menyusun program, kami membayangkan pawon hajat khasiat ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman tidak hanya untuk panitia tapi juga untuk seluruh pengunjung FKY, dan itu terjadi, itu terlaksana gitu. Bagaimana pawon hajat khasiat itu menjadi tempat untuk berkumpul, menjadi tempat untuk melepas penat, menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah, atau kemudian juga untuk merencanakan agenda-agenda selanjutnya. Lalu kemudian di main venue itu juga ada pasaraya dengan tema spesifik yaitu tema benda. Dan itu juga melalui sistem open call, dan saat melakukan kurasi sangat menarik ya, karena ternyata benda itu dimaknai dengan sangat beragam oleh masyarakat, benda yang sangat macam-macam gitu. Ada juga wahana SDSB. Wahana SDSB atau Sumbangsih Dermawan Seni Berhadiah. Buat teman-teman di era-era 90-an pasti akrab dengan istilah SDSB, dan kurang lebih spiritnya sama SDSB yang ada di FKY. Cuman FKY kemudian menggunakan platform SDSB ini dengan tujuan semacam teman bantu teman, pekerja seni bantu pekerja seni. Jadi melalui undian yang akan dilakukan di wahana SDSB, harapannya dapat membantu keberlanjutan seniman dalam memproduksi karya. Ada juga kompetisi. Kompetisi itu ada 3, ada mural, lalu rakit suara, dan jemparingan. Sebenarnya kompetisi yang teman-teman programmer bayangkan itu
tidak berupa persaingan atau seperti perlombaan gitu, enggak, tapi lebih bagaimana kemudian lagi-lagi FKY memberikan ruang untuk publik, bagaimana publik bisa merespon FKY gitu. Jadi kami melemparkan tema bahwa temanya tahun ini adalah Umpak Buko, lalu bagaimana teman-teman pemural ini merespon tema Umpak Buko, lalu bagaimana kemudian tema Umpak Buko ini juga bisa mempertemukan subjek dan objek, pasca objek yang kemudian diimplementasikan di kawan-kawan rakit suara, berupaya untuk menemukan instrumen musik baru, perpaduan antara musik dan desain seni rupa. Lalu juga di Geladen Jemparingan yang tentu saja kita tahu bahwa panahan itu, alat memanahnya itu adalah sebuah objek peninggalan gitu, warisan, yang kemudian pengetahuannya atau pengalamannya itu menjadi warisan yang tak benda. Masih ada lagi FKY Rembuk. FKY Rembuk itu kemudian sub programnya ada wicara, lalu ada siniar, sama ada musyawarah Umpak Buko. Nah, wicara ini kemudian kami mengundang banyak narasumber yang tidak hanya expert di bidangnya, tapi juga memiliki kedekatan-kedekatan dengan akar rumput gitu. Jadi mereka-mereka yang juga berpraktik tidak hanya sebagai akademisi, tapi juga mereka-mereka yang terjun di akar rumput gitu. Dan rupanya wicara ini juga tidak terjadi di kalangan atau di bersifat intelektual aja gitu, karena kemudian kami juga melihat bahwa percakapan-percakapan antar warga itu juga bisa ditangkap menjadi sebuah pertukaran pengetahuan yang sama pentingnya. Oleh karena itu hal itu kemudian juga direspon oleh teman-teman Pawon Hajat Khasiat yang kemudian juga melakukan berbagai aktivasi, sifatnya juga ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu atau tokoh setempat di Baburan gitu. Jadi ada siniar yang juga sifatnya podcast, ngobrol dengan seru hal-hal santai seputar tema-tema kebendaan dan juga pelaku atau profesi yang berdekatan dengan tema kebendaan itu sendiri. Terus yang lebih serius mungkin musyawarah ya, musyawarah Umpak Buko ini, karena kemudian kami berharap FKY bisa merumuskan satu refleksi, satu catatan refleksi berkaitan dengan apa saja yang sudah kita rumuskan dari pra sampai berjalannya event, sampai kemudian apa-apa saja yang perlu kita catat untuk keberlanjutan event FKY, festival FKY secara general. FKY Bugar itu keren banget kemarin, dari jam 6 pagi ibu-ibu 300-an orang lebih, gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ngumpul di lapangan Baburan. Penampil panggungnya menarik, hadiahnya menarik. Jadi FKY Bugar kemarin juga oke banget. Kalau pertanyaan terakhir tentang apa temuan setelah berefleksi selama sekian hari ini ya, bahwa kadang memang apa yang udah direncanakan kadang nggak sesuai rencana, itu pasti. Itu di setiap festival pasti ada miss-missnya seperti itu. Itu dari sisi behind the scene ya. Tapi kemudian dari sisi pelaksanaan programnya, saya melihat bagaimana warga bisa datang berdoyong-doyong, tidak hanya di main venue tapi juga mengunjungi set spesifik lain, entah itu di MCC Tepi Sabin atau kemudian di situs-situs Pleret, Bang Pleret. Mereka datang dengan rasa ingin tahunya, dengan berpakaian sederhana, dengan sumringah bersama cucunya. Menurutku itu udah menjadi satu hal yang menyenangkan gitu untuk dilihat, bahwa sekali lagi memang FKY itu menjadi milik bersama, menjadi milik masyarakat, milik warga gitu. Terlepas dari memang kemudian ada kerumitan teknis gitu ya, karena banyak sekali program yang dikerjakan atau dilaksanakan secara simultan, berpindah-pindah tempat, berbarengan. Tapi kemudian aku melihat karena FKY menjadi event yang teman-teman panitianya itu kemudian menjadi solid dan memiliki sense of belonging gitu ya, memiliki rasa kepemilikan, sehingga serumit apapun kemudian tetap bisa dilakukan gitu loh. Kalau terlibat tuh kayaknya duluan Mas Hande. Sejak 2012. Aku 14. Mungkin lebih ke inisiatif. Mungkin kalau sekarang lebih ke sesuai job desk-nya masing-masing gitu. Seperti nek dulu explore. Selama di dalam lingkungan FKY itu juga ada ruang lain yang mereka bisa eksplorasi sendiri seperti itu. Yang jadi PR itu adalah karena lokasi ya gitu. Terus kalau berbicara tentang manpower-nya sih ya tahun ini jelas beda sama tahun kemarin. Maksudnya sesimpel kayak kadang list
talent panggung aja aku udah nggak ngerti gitu. Ternyata aku tidak seupdate perkembangan zaman sekarang gitu. Sementara staff-staff yang mereka masih di Gen Z gitu kayak wah ini gitu, excitednya beda gitu. Di masanya mereka juga sebenarnya punya potensi yang lebih besar untuk menatap FKY yang ke depan itu. Jadi memang perlu dipahamkan lagi mengenai FKY, di mana ini kan festival yang mungkin kalau dibanding dengan event-event yang lain itu ya beda secara treatment kepanitiaannya. Mungkin ketika nanti sudah ada dikenalkan kepada FKY yang lebih jauh, mungkin teman-teman itu juga bisa FKY-nya itu mau diarahkan kemana. Tapi ketika mungkin ingin meregenerasi, tapi itu kalau di bagianku itu ada proses, mungkin prosesnya itu tidak secepat dari teman-teman yang lain. Ketika baru ngajari, tahu-tahu udah keluar kota, kayak gitu. Terus divisi administrasi itu kan ada area, ada volunteer, ada logistik, ada hospitality. Kalau dulu ada keuangan juga, tapi yang di tahun ini kan memang dipisah ya. Kalau dari aku sih sebenarnya khususnya tahun kemarin itu karena pun dari pemangku jabatan juga sebenarnya secara struktural mereka juga orang baru, dan kemudian teman-teman yang bekerja ini juga bisa dikatakan 90% adalah orang baru. Jadi tahun kemarin sih sulit. Ini karena ini sudah tahun kedua, teman-teman sudah mulai beradaptasi dengan sistem di tahun kemarin. Masih sulit tapi lebih enak gitu alurnya. Terus kalau misalkan di birokrasi, sebenarnya memang yang sulit itu adalah memberi pemahaman kepada teman-teman tentang bagaimana sistem birokrasi yang ada di negara kita gitu. Kurasa itu di berbagai urusan ya, bahkan mungkin sampai ke tingkat RT RW pun sebenarnya skemanya sama. Nah itu yang, karena itu tidak bisa masuk di logika seniman ya. Jadi pemahaman itu sih yang sulit kita turunkan ke teman-teman. Bertahap ilmunya diturunkan gitu, jadi pemahamannya bisa terbentuk sama gitu. Menyelesaikan salah paham perihal macam-macam lah, perihal administratif gitu, itu juga kayak udah ya langganan kita. Ketika festival selesai kita masih membereskan hal-hal seperti itu. Kalau yang menyenangkannya sebenarnya sih setiap kali pembukaan, opening gitu, dan setiap kali closing itu adalah dua hal yang menurutku paling menyenangkan gitu. Karena kerja-kerja mendekati closing itu kan luar biasa ya, teman-teman kadang bekerja bahkan di luar office hour gitu kan. Jadi ketika akhirnya kita bisa officially membuka, itu rasanya kayak sebuah pencapaian gitu. Dan ketika berlangsung itu juga capek juga karena kita sampai malam, kadang masih ada evaluasi dan lain-lain. Jadi ketika akhirnya kita bisa menutup, itu juga kayak sebuah keberhasilan gitu kan. Sama sebenarnya kalau yang aku rasakan dari dulu, FKY dulu itu, hal yang paling menyenangkan adalah relasi yang terbangun dari FKY itu. Aku selalu merasa itu berbeda dengan relasi yang terbangun di festival lain. Entah kenapa, biasanya setelah aku terlibat di FKY, aku merasa jadi punya banyak channel, punya banyak jalan ke festival lain gitu rasanya. Bisa awet gitu pertemanannya. Itu aku senangnya ketika tempatnya berpindah-pindah, itu ketemu dengan audiens yang baru. FKY yang banyak masih di pusat kota itu kan paling mahasiswa dan lain-lain. Kalau di desa-desa itu, yang Kulon Progo itu ada nenek-nenek, mbah-mbah pakai jarik sama keluarganya jalan gitu kan. Terus kemarin di Kulon Progo itu ada rombongan anak-anak remaja itu pakai sarung, seru. Jadi oh ternyata ya memang mungkin ya perlu juga memang harus muter itu. Jadi harapanku FKY itu bisa tumbuh besar menjadi festival yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Yogyakarta gitu, termasuk ketika kita menyelenggarakan FKY itu kita bisa kolaborasi dengan Dinas UMKM, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk menjadikan FKY itu bernilai secara wisata dan bisa nge-grab masyarakat nasional untuk setiap tahun datang untuk menyaksikan FKY gitu. Awal mulanya adalah ketika panitia menghubungi saya, ibu-ibu bagaimana jika si ibu-ibu PKK berpartisipasi dalam program kami Pawon Hajat Khasiat. Itu saya langsung mengiyakan. Iya mas, nggak apa-apa karena
di PKK kami juga sering ada pelatihan makanan, pengolahan makanan. Jadi bisa kami pengolahan makanan dan pelatihan itu bisa kami implementasikan dalam kegiatan Pawon Hajat Khasiat kali ini. Bedanya kalau di sini itu kita langsung terjun langsung porsi banyak, praktek. Kalau di PKK kan prakteknya cuma sedikit, itu hanya sampel saja. Kalau di sini kan langsung beratus-ratus. Kami harus menyediakan makan siang dan makan sore untuk panitia yang jumlahnya ratusan. Kami juga harus menyediakan mengolah makanan yang untuk dijual. Jadi istilahnya kita langsung terjun, langsung full banyak. Awal mulanya kita menciptakan 7 menu makanan untuk siang sama sore itu beda. Ya, ini menjadi pengalaman baru bagi kami. Terima kasih kepada panitia FKY sudah memberikan ruang berekspresi kepada ibu-ibu tim penggerak di Kelurahan Bauran, bisa menunjukkan keahlian dalam memasak. Ya kalau kesah ya wajar lah, ngantuk, capek ya ada. Tapi kan nanti juga terobati ya dengan panitianya saling menyapa ramah dengan sesama ibu-ibu yang dari masing-masing padukuhan. Gimana kalau misalkan kita bikin event waste management? Karena kalau misalkan edukasi sekolah terus ke masyarakat kayak gitu kan udah banyak nih. Nah tapi kalau untuk edukasi di event yang dimana itu banyak masyarakat dan juga panitia-panitia juga itu kayak itu diperlukan deh. Karena sampah yang lumayan banyak juga kan dari event-event ya kayak. Jadi kalau untuk sistem pengelolaannya di FKY ini, pertama kita membentuk tempat-tempat sampah itu terpilah semuanya. Karena sejujurnya permasalahan sampah itu ketika sampah dicampur. Kita ini pengelolaan sampah di sini itu memastikan untuk sampah yang dihasilkan dari FKY nggak ada yang masuk di TPA. Jadi kami bekerja sama dengan mitra-mitra olah yang ada di Jogja. Kami milah sampah organik. Organik aja kita bagi dua, organik kasar atau keras sama organik halus atau organik maggot. Anorganiknya kita bagi menjadi dua, itu yang low value sama high value yang biasanya teman-teman setor ke bank sampah atau langsung dijual ke pengepul-pengepul kayak gitu kan. Terus kalau untuk yang botol mineral itu tutup botolnya kami salurin ke teman-teman simple cycle. Nih contohnya kayak gini, nanti bakal diolah kayak gini, meja. Nah terus kalau untuk badan botolnya itu kami bakal serahin ke Blasu Studio yang dimana bakal ngolah badan botol mineral itu jadi dudukan lampu dan lain-lain. Kalau untuk low value-nya itu kami juga serahin ke Daur Ulang ID karena mereka ngolahnya menjadi balok-balok kayu yang dimana bisa buat bikin rumah kayak gitu-gitu. Selain itu di FKI ini juga kita lagi concern nih tentang puntung rokok karena kan kalau di event-event pasti tidak bisa yang terlalu keras untuk dilarang merokok kayak gitu kan. Pasti masih pada ngerokok tapi kita menanggulangi agar para perokok ini nih nggak buang sampah sembarangan. Kan FKI sekarang nih nggak ada tenan F&B-nya, cuman ada pawon. Jadi volunteer kami itu di hari pertama sama di hari terakhir ya kisaran 20 orang. Tapi untuk yang di tengah-tengahnya ini hanya sekitar 15 orang aja. Kendala teman-teman kadang, contohnya di FKI ini kan, kadang orang-orang tuh ya nggak buang sampah di tempatnya. Tapi ya positifnya sih teman-teman di FKI ini tuh mau belajar gitu. Malah kadang yang misal habis evaluasi kayak gitu, asbaknya disetor ke kami, nggak yang acuh banget. Akhirnya awareness-nya mulai meningkat sih, kalau menurut aku begitu. Pesan khususnya sih, Jogja nih harusnya ya nggak darurat sampah. Itu tadi sampah-sampah itu sebenarnya masih bisa memiliki nilai yang lebih. Tapi kalau misalkan kita acuh, ya udah bakalan darurat sampah terus. Tapi kalau misalkan kita nggak ada aksi nyatanya juga gitu, nggak ada niatan dari diri sendiri atau ya kita ngelakuin sesuatu untuk memulai hal itu, yang ada cuman protes doang buat apa? Kita nggak butuh kata-kata, yang penting aksi nyata aja. Kita nggak perlu nunggu-nunggu yang lain, yang penting dari diri sendiri dulu aja. Karena dari diri sendiri itu yang lebih penting daripada cuma sekelompok-sekelompok kecil kayak kami ini yang
hanya peduli kayak gitu. Sekali lagi terima kasih ke semua pengunjung, semua mitra, semua panitia, kita semua. Kita udah melakukan yang terbaik, jadi keren banget.